Kemudian saya ingin mengutip sebuah masalah yang sering didengung-dengungkan, bahwa ternyata pembatal nasab ini memakai platform cinta NKRI, cinta pribumi dan semacamnya. Ini bukan seperti yang mereka, yang sebenarnya agama Islam tidak melarang kita cinta negeri, cinta masyarakat, cinta kerabat, cinta kelompok golongan etnis dan semacamnya. Bahkan Islam menganjurkan. Nabi saja cinta kepada kota Madinah, cinta kepada masyarakat Madinah, cinta kepada makanan-makanan Madinah, cinta kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan cinta kepada Gunung Uhud yang menjulang tegak di pinggiran kota Madinah. Bahkan Nabi ketika melihat dari sebuah perjalanan melihat Gunung Uhud, beliau mempercepat untanya. Ketika kembali dari sebuah perjalanan melihat rumah-rumah penduduk Madinah, beliau mempercepat untanya. Demikian cinta kepada negerinya sendiri, kepada masyarakatnya sendiri, kepada golongan sendiri. Tapi cinta NKRI, cinta kelompok, cinta etnis tidak harus fanatis. Karena Islam stabil. Memerintah untuk cinta kepada negeri sendiri, golongan sendiri, membela negara dan semacam itu. Tapi jangan fanatis. Bahkan fanatisme membeda-bedakan kelompok. Ini kelompok Arab, ini kelompok Jawa, ini kelompok Kalimantan. Ini sesuatu yang dilarang langsung oleh agama Islam. Fanatisme pernah terjadi dulu zaman Nabi. Ketika kelompok Ansor dan Muhajirin, sahabat, diadu oleh seorang Yahudi. Sehingga mereka saling teriak, saling menjelekkan dan semacamnya. Karena sebelum Nabi masuk Madinah, kelompok Ansor dan kelompok Ansor ini, kelompok Ansor ini ada dua. Bukan Ansor dan Muhajirin, mohon maaf. Kelompok Ansor, sahabat Ansor ini ada dua kelompok, Bani Aus dan Bani Khosrad. Mereka beratus-ratus tahun perang. Saat Nabi pindah ke Madinah, mereka jadi saudara, akur. Nah, melihat keakuran atau kekompakan mereka, orang-orang Yahudi Madinah tidak tinggal diam. Mereka mengadu domba antara kaum Aus dan kaum Khosraj. Dari sekian banyak sahabat Ansor ini, mereka terpancing sehingga bahkan ada yang memegang pedang dan berteriak-teriak mengejek kelompok lain sampai berhadap-hadapan. Setelah Nabi dilapori masalah ini, Nabi berlari dari masjid beliau ke sebuah lapangan di sekitar masjid. Ketika kaum Aus dan Khosraj ini sudah berhadap-hadapan mau perang karena fitnah orang Yahudi, Nabi langsung berteriak, "Abda'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Apakah kalian masih menegakkan syiar-syiar jahiliyah sementara aku masih hidup? Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan fanatisme seperti kalian, karena itu adalah jorok. Nabi menyatakan muntina, kejorokan. Jadi ini jorok, ceroboh dan semacamnya seterusnya. Para ulama siapapun wajib dihormat, siapapun, dari etnis manapun. Kita punya perintah dari Allah untuk menghormat para ulama, orang-orang soleh dan semacamnya. Ini yang perlu kita tekankan. Coba siapa saja yang bergabung dalam sahabat Nabi? Apakah cuma Quraisy saja, orang Arab Quraisy saja? Tidak. Dari kelompok-kelompok orang Arab selain orang Quraisy menjadi sahabat Nabi dan mereka bersaudara. Lain kampung, lain daerah. Tidak pernah ada perbedaan di antara mereka. Salman Al-Farisi dari Persia, Nabi nyatakan Salman minna ahlal bait. Salman itu adalah keluargaku, ahli baitku. Jadi agama Islam yang didukung oleh Arab, muncul di Arab, bukan bangsa Arab saja, tapi gabungan dari banyak bangsa. Dari Persia, Bilal ibn Abi Rabah. Siapa beliau? Budak hitam dari Afrika, tapi disambut oleh para sahabat sebagai saudara sendiri. Bahkan Sayyidina Utsman yang mempunyai nasab Quraisy menyatakan, Bilal sayyiduna, Bilal adalah pemimpinku. Di mana ada agama-agama seperti agama Islam? Jadi barulah kita harus punya
jiwa nasionalisme, cinta kepada negeri, cinta kepada bangsa, bahkan cinta kepada golongan, nasab, kerabat sana. Tapi jangan sampai berlebihan, sampai fanatisme seperti yang terjadi di atas permukaan media sosial yang kita dengar ini. Demi Allah, itu bukan pilar-pilar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait tentang jawaban pertanyaan yang disodorkan, apakah benar pokok nasab Ba'alawi adalah Ubaid bin Maimun. Jadi intinya, kalau ini dinyatakan bahwa Ubaidillah dinasab Ba'alawi adalah Ubaid bin Maimun, ini jauh panggang dari apinya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Wallahul hadi ila sabilil haqqi wal rasyad. Kemudian selanjutnya tengkula ngakui bahasa Madura. Karena Kak Dinto banyak semen tengkula ngakui apa yang kata terakhir, kalimat-kalimat terakhir terkait keributan yang sudah tak bisa diatur Kak Dinto. Maka pertama nyon sepora keributan tentang nyacat nasab Kak Dinto, bentafakhur bil ansab, arupa akin kerogian raja, kerogian kita bersama. Karena sedua Kak Dinto lakukan iblis, nyacat nasab orang lain, ben metingki abah nasab. Ini kasih terjadi antara tengkula berpancengan, sekadang elompak kalaban fanatik dan edukung oleh orang-orang yang sedekar kadang orang awam, masyarakat awam. Ketika Kak Dinto perkara Dinto bagi masyarakat awam, maka benih ilmiah yang akan muncul.